Al-ula ono al-asyraf as-saniyah. Al-asyraf al-ula itu tegese sadah dzurriyyah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing teko ning Nusantara pada gelombang pertama, yaitu kapan? Sekitar abad ke-15 16 Masehi, yang kemudian mereka inilah di antara mereka adalah Wali Songo yang datang untuk membangun peradaban di Nusantara ini. Al-asyraf al-ula. Al-asyraf al-ula iki biasanya wis lebur ngantek wis sarang-arang sing nganggo nama fam itu sarang fam. Rata-rata wis itu sebani Basyaiban itu suka. Lalu kemudian ada gelombang kedua datangnya sadah ke Nusantara ini, yaitu pada sekitar abad ke-18. Abad ke-18 ini datang gelombang kedua, yaitu ketika revolusi pertama, revolusi Saud yang pertama. Dan keluarga Saud ini orang Najd, ketika mereka membangkitkan revolusi, mereka tujuannya memang merebut Hijaz, artinya merebut Haramain. Najd itu di Arab bagian timur agak ke tengah, panggonane Riyadh saiki, jauh dari Mekah. Nah, mereka memang bangkit untuk mengambil alih Hijaz dari Quraisy, karena Hijaz dikuasai oleh Quraisy. Nah, maka yang menjadi target serbuan mereka ini orang-orang Quraisy, orang-orang yang target serbuan mereka, diuber dan Quraisy. Sampai kemudian banyak yang lari dari Hijaz, lari kemana? Lari ke Nusantara. Ini al-asyraf as-saniyah. Dan sejak itu ada semakin banyak orang-orang Quraisy yang lari ke Nusantara. Puncaknya pada awal abad ke-19 ketika orang-orang Wahabi sungguh-sungguh merebut Hijaz, berhasil merebut Hijaz dari Quraisy, menguasai Hijaz. Orang Quraisy diusir secara besar-besaran dan banyak mereka yang lari ke Nusantara. Di al-asyraf as-saniyah. Jadi al-asyraf al-ula datang ke Nusantara bukan karena lari, memang sengaja datang untuk berdakwah dan membangun peradaban. Nah, al-asyraf as-saniyah, al-saniyah ini pengungsi, mustajirun, pengungsi, terusir, mereka mengungsi. Ini al-asyraf as-saniyah ini. Ya, iki al-asyraf as-saniyah iki sing nganti saiki isih mempertahankan nama fam ya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid, Ba'aqil, Syihab, iki al-asyraf as-saniyah, pengungsi, ngene ngungsi, lari dari orang-orang Wahabi, ditolong oleh orang-orang Nusantara, wong Jawa ditulungi panggono. Insyaallah. Mulane al-asyraf saniyah iki biyen-biyen iku wanu banget, apa jenenge, apa mutawadhiun tenan. Jadi tahu diri. Al-asyraf as-saniyah biyen-biyen iku tahu diri betul. Pengungsi kok ngene ngenger jaluk tulung. Nanti surah macam-macam yang penting ya. Nek wong Jawa butuh ya ditulungi, tapi ora terus apa jenenge? Ora terus berlagak memimpin orang Jawa, malah menghindar. Mulane mbiyen niku hampir ndak pernah, arang banget ana sayyid kok dadi mubalek, iku arang banget dia. Arang banget sayyid gawe pondok, iku arang banget. Bangun blok. Mereka menempatkan diri sebagai orang-orang yang mengungsi karena terusir. Nah, ini ketum dari PBNU ini gimana ceritanya? Bapak Kiai. Coba Bapak Kiai telaah lagi. Mohon maaf Bapak ya, bukan saya menasehati, bukan.
Coba ditelaah lagi. Ya, ditelaah lagi coba. Habaib ini bukan ngungsi ke Indonesia, tapi datang dakwah syiar agama ke Indonesia, sehingga menikah dengan wanita-wanita indah, wanita-wanita mulia yang ada di Indonesia, sehingga mempunyai anak-anak keturunan yang ada di Indonesia. Itu loh. Kok kata-katanya jadi dirubah kayak mereka itu pengungsi. Gimana ceritanya beliau-beliau, ya, datu-datu para habaib itu datang ke Indonesia untuk dakwah visi misinya, kemudian sehingga menikah, menetap di Indonesia, menikah dengan perempuan Indonesia, wanita Indonesia yang agung, yang mulia. Ya, jangan buat fitnah Pak Kiai, ya, jangan buat seakan-akan para habaib ini pengungsi. Para habaib itu bukan pengungsi. Ya, Anda seharusnya sebagai kiai harus bisa berbijaksana, apalagi seorang ketua PBNU masalah. Ya, seorang ketua, seorang yang memang harus bijaksana dalam segala hal. Mengatakan bahwa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia ini sudah cerdas, ya, sudah cerdas. Betul, jadi memang masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia ini kalau saya lihat semakin hari semakin cerdas. Sudah banyak yang tahu dan bisa membedakan gelar antara Habib, Sayyid, dan Syarif. Tapi sekarang kok banyak yang pakai istilah Sayyid ya. Banyak sekarang yang dulunya Habib sekarang jadi Sayyid. Malah banyak yang ganti Syarif. Nah ini nggak boleh seharusnya. Kalau bukan Sayyid, bukan Syarif, ya jangan pakai Sayyid, jangan pakai gelar Syarif. Habib saja sudah, nggak usah ikut-ikutan. Kok semua gelar dipakai. Nah berikutnya, dalam videonya dia mengatakan ya bahwa ketum PBNU, ya, kiai yang juga sebagai ketum PBNU itu harus bijak, jangan bikin fitnah terhadap habaib. Nah di situ dia mengatakan ketum harus bijak, ketua PBNU harus bijak, jangan bikin fitnah, jangan bikin fitnah. Fitnah apa yang dimaksud? Menurut saya video ini, ya, video dari ketum PBNU ini, Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, ini adalah video lama. Ini video ketika beliau belum menjadi ketua umum PBNU. Penilaian saya, beliau ini sebenarnya malah berhusnudzon kepada siapa? Kepada para habaib. Beliau berhusnudzon kepada seluruh habaib. Ini lihat coba beliau, kita lihat kalau bahasa yang dipakai oleh beliau, ya. Ini habaib disebut sebagai sayyid atau sadah, ya, atau ashraf. Nah, jadi dari dulu ini para kiai kita, ulama-ulama kita, ulama-ulama NU, para santri, para warga Nahdliyin dari dulu itu berhusnudzon. Ya namanya husnudzon itu ya berprasangka baik kepada siapa? Ya kepada para habaib. Tapi kok malah sebaliknya, justru malah banyak video-video yang beredar, yang viral, ya, beberapa habaib suudzon kepada kiai, kepada para ulama Nahdliyin, terutama kepada para zuriyah Wali Songo. Nah ini malah bukan sekedar suudzon, langsung diputuskan, ya. Kemarin siapa itu? Habib siapa itu? Habib A.A.I.E.I. Nah ya, itu langsung mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Ya, kalaupun ada keturunannya dari perempuan dan itu terputus. Kalau nggak percaya silakan datang ke Robito Alawiyah. Ini bukan suudzon lagi nih sudah. Dan ini sangat menyakitkan bagi para zuriyah Wali Songo, para kiai dan para santri terutama, ya. Sangat menyakitkan. Ini jelas ini fitnah yang sangat kejam. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Banyak loh video-video yang beredar, ya, video-video dari para habaib yang sangat sekali dan kelihatan banget tidak suka sama ulama-ulama NU, sama kiai-kiai. Bahkan kemarin
sempat viral juga sebuah video ulama itu nggak usah runtang-runtung sama Umaro. Viral kan? Malah mengatakan ulama yang runtang-runtung sama Umaro itu seperti anjing, lebih buruk, lebih jijik daripada lalat yang memenceloi sampah. Apa mencelok itu? Yang mencelok, ya memenceloi, menghinggapi, mengerubungi. Jadi ulama yang runtang-runtung dengan Umaro ini lebih jijik daripada lalat yang mengerubungi sampah. Baik, jadi saya sampaikan sekali lagi kepada Anda ya, Habib IAA, cicit dari Mufti Batavia, ya tolong Anda berhati-hati kalau bicara. Ya, yang Anda sebut ini bukan orang biasa. Nah, beliau ini seorang pemimpin dari sebuah organisasi ulama, ya, kumpulan para ulama, organisasi yang besar, Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi yang terbesar di dunia. Jadi hati-hati, saya sampaikan sekali lagi, hati-hati. Nah, kemudian saya juga menanggapi pernyataan Anda bahwa para habaib dulu, leluhur para habaib Indonesia ini niatnya datang adalah berdakwah, ya. Nah, yang saya tanyakan, yang Anda maksud ini siapa? Jangan bilang Wali Songo loh ya, karena Wali Songo itu bukan keluarga Ba'alawi. Wali Songo bukan dzurriyyah Ubaidillah. Wali Songo itu dzurriyyah Rasul. Dari Sayyidina Hasan ada, dari Sayyidina Husain juga ada, dan sudah berabad-abad jauh sebelum datangnya para keluarga Ba'alawi dari Hadramaut. Wali Songo sudah ada di sini, zuriyahnya sudah banyak di sini di Indonesia. Kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara itu, nah ya kan, Kesultanan Palembang, Kesultanan Cirebon, Banten, banyak kerajaan-kerajaan Islam yang ada di seluruh Nusantara. Belum para kiainya, para ulamanya, para santrinya, itu banyak yang dzurriyyah Wali Songo. Dan Islam sudah sangat berkembang pesat di Nusantara. Mungkin saya bisa mengatakan hanya melanjutkan perjuangan dari Wali Songo. Nah, Wali Songo ini bukan golongan habaib. Wali Songo ini sayyid, golongan sada, golongan ashraf, golongan syarif. Gak ada Wali Songo yang dipanggil Habib, itu gak ada. Anda jangan suka ngeklaim dong, dikit-dikit diklaim ini milik, ini Habib, ini keluarga Ba'alawi. Jangan diklaim, sukanya ngeklaim doang.